laba IPCC pada tahun lalu tercatat mencapai 51 miliar rupiah pada kuartal 1 2025 atau naik 33% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Di tahun 2024 juga IPCC mencatatkan rekor laba tertinggi sepanjang sejarah. Boleh dijelaskan sebenarnya apa pendorong utama dari lonjakan laba ini, mengingat kalau kita bicara berkaitan dengan otomotif, sebenarnya tahun lalu wholesale secara domestik ini sebenarnya turun. Boleh dijelaskan, silakan. Ya, menarik memang kalau di EPCC ini kita melihat dari market di domestik mengalami penurunan, data dari Gaikindo dan dari penjualan domestik, tapi di sisi EPCC mengalami kenaikan. Betul. Pertama, penyebab yang utama adalah kita melakukan terkait dengan value creation, menambah dari sisi segmen usaha, kemudian kita melakukan efisiensi dan digitalisasi gitu, Mbak. Dan yang penting juga ada beberapa bisnis baru PDC, Pre-Delivery Center dengan automaker yang sudah kita rencanakan di periode sebelumnya gitu. Oke, baik. Kalau dilihat dari lebih detailnya begitu, ini kan memang lebih dari 70% dari traffic di IPCC atau sebenarnya di Tanjung Priok ini adalah kendaraan completely built up atau kendaraan utuh begitu. Kalau akhirnya di domestik secara wholesale penjualannya turun, sebenarnya mobil-mobil apa Pak yang akhirnya menjadi produk ekspor atau impor yang akhirnya melewati IPCC sehingga akhirnya IPCC mencatatkan rekor laba di tahun 2024 dan juga rapor yang cukup baik di tahun 2025 awal ini? Ya, kalau dari sisi ekspor itu lebih banyak mobil passengers atau mobil CPO tadi. Memang itu tujuannya adalah negara-negara yang sudah komit sebelumnya seperti Filipina, Vietnam, terus kemudian ada dari Middle East itu Arab Saudi dan dari Meksiko juga yang tujuan ekspor. Nah, mobil-mobil buatan Indonesia ini memang sangat diminati di luar negeri gitu. Sehingga pada gilirannya itu juga mendorong pertumbuhan ekspor di triwulan 1 2025 ini begitu. Oke, boleh dijelaskan Pak masing-masing segmen usaha, mungkin mulai dari jasa bongkar muat kendaraan, CBU, kemudian alat berat dan juga spare part yang akhirnya mendukung pertumbuhan ini meskipun memang secara persentase lebih besar CBU ya. Iya, jadi secara keseluruhan pendapatan secara geografis itu masih didominasi di Jakarta itu hampir 90%, sedangkan di satelit itu ada 5 satelit mulai Belawan, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan dan Makassar. Itu masing-masing sekitar total 10%. Nah, kalau dilihat dari jenis kargonya itu Mbak Dina, kargo yang paling dominan adalah sekitar 70% itu dari CBU, kemudian dari bus dan truk itu sekitar 10-15%, kemudian ada satu lagi yang alat berat gitu, dan lainnya spare part. Jadi memang dominasi CBU ini ya cukup tinggi karena memang ekspor dari keseluruhan Indonesia dan impornya itu juga dari CBU. Oke, di tahun 2024 ini kan bisa dikatakan mencapai rekor begitu ya. Ini merupakan prestasi yang baik, tapi juga menjadi tantangan di tahun 2025 bagaimana caranya supaya tetap bertumbuh begitu. Iya. Karena di tahun 2024 sudah sangat baik. Kira-kira bagaimana target dari internal perusahaan untuk tahun 2025 di tengah tantangan ekonomi yang ada baik dari domestik maupun dari global? Ya, kalau kami sendiri melihat situasi domestik terkait dengan pertumbuhan otomotif masih konsolidasi ya. Kalau kita lihat hasil dari BPS mungkin hari ini pertumbuhan ekonomi 4,87%, berarti kemungkinan domestik tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun yang menarik adalah pertumbuhan di kendaraan untuk ekspor dan impor. Jadi sampai triwulan 1 IPCC mengekspor kendaraan hampir 5% lebih ke luar negeri, dan kalau impornya itu hampir 72,9%. Nah, impornya ini menariknya ada banyak mobil listrik dari China dan dari Vietnam juga gitu. Nah, mobil listrik ini mendorong untuk kelas menengah atas untuk FOMO dan banyak membeli mobil listrik ini, Mbak Dina. Iya. Baik, berarti peningkatan laba dari tahun baik 2024 dan juga di kuartal pertama tahun 2025 ini kontribusinya juga adalah berkaitan dengan impor kendaraan listrik. Iya, gitu, betul. Pak. Mungkin boleh dielaborasikan lebih lanjut kira-kira dari negara mana mobil listrik seperti apa sih Pak yang akhirnya meningkat begitu minatnya dan akhirnya berkontribusi terhadap traffic di IPCC? Iya, jadi kalau sampai triwulan 1 itu perkiraan mobil listriknya hampir sekitar 13.000 unit. Yang sebelumnya itu kan masih kecil banget ya, mungkin hitungan di bawah 1.000 gitu. Jadi itu meningkat hampir mungkin 13.000% gitu ya. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya year on year gitu. Nah, kalau kita lihat ke depan memang dinamikanya antara mobil internal combustion engine, mobil listrik, kemudian dari sisi Jepang mungkin ada mobil dari hidrogen. Nah, mobil listrik ini sekarang menjadi tren ketika harganya bagus, kemudian dari sisi fitur desain dan modelnya juga cukup menarik sehingga
masyarakat kita akhirnya banyak berlomba-lomba untuk membeli mobil listrik ini, dan kebanyakan mobil listrik ini impornya dari China dan dari Vietnam gitu. Oke, dan memang kalau dilihat dari angka pertumbuhannya, tipe mobil CBU yang akhirnya diimpor dari luar atau dari China dan juga beberapa negara lainnya adalah tipe middle to high end begitu ya Pak? Iya, iya betul. Oke. Baik, kalau kita bicara berkaitan dengan otomotif, kemudian kendaraan listrik, ini kan salah satu tantangan yang saat ini sedang berlangsung adalah berkaitan dengan kebijakan tarif perdagangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang memang sedang, kita tahu pada saat ini posisinya sedang panas dengan China, salah satu rekan atau mitra dagang Indonesia terbesar, salah satunya di bidang otomotif. Kira-kira ini juga berpengaruhkah terhadap bisnis IPCC sendiri? Nah, kebetulan kalau Donald Trump ini kan ada jeda waktu sampai 90 hari ya. Nah, ini sampai sekarang belum banyak berpengaruh, dan saya lihat nanti kemungkinan justru kebijakan Cina akan mendiversifikasi tujuan ekspornya. Salah satunya ekspor dari Cina mungkin ke Indonesia, sehingga Indonesia akan menjadi banyak mobil listrik yang dari Cina, kira-kira gitu. Dan itu juga bisa terlihat mulai dari bulan Maret ini sampai ke depan. Kemarin ketemu dengan teman-teman di BYD, mereka mengestimasikan impor dari China ke Indonesia itu sekitar hampir 70.000 unit, Mbak. Sebelumnya tahun lalu ya kecil banget, di bawah 18.000 tahun lalu. Itu hampir naik 4 kali lipatnya gitu. Oke.